Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Kaum muslimin rahimakumullah. Pada hari ini kita akan membahas tentang hukum berloyalitas kepada kaum musyrikin. Loyalitas dalam bahasa Arabnya adalah al-wala atau muwalah yang bermakna al-mahabbah atau cinta, an-nusroh atau pemberian bantuan, al-mutaba'ah pengikutan atau mengikuti, dan al-muwafaqah atau sikap setuju. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Ibnu Katsir dalam An-Nihayah. Allah melarang orang-orang muslim berwala dengan orang-orang kafir. Dalilnya adalah sebagai berikut. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwadduna man haddallaha wa rasulahu walau kanu aba'ahum aw abna'ahum aw ikhwanahum aw ashiratahum. Engkau tidak mungkin mendapatkan orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir berkasih sayang dengan orang-orang yang menentang Allah dan Rasul-Nya. Meskipun mereka itu adalah ayah-ayah mereka, anak-anak mereka, atau saudara-saudara mereka, atau karib kerabatnya. Dan seterusnya sampai akhir ayat. Surat Al-Mujadilah ayat 22. Dan firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul yahuda wan nasara awliya ba'duhum awliya'u ba'd wa may yatawallahum minkum fa innahu minhum innallaha la yahdil qaumadh dhalimin. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian menjadikan orang-orang Yahudi dan Nasrani sebagai pemimpin. Sebagian mereka adalah wali bagi sebagian yang lain. Dan siapa yang tawalli kepada mereka, tawalli maksudnya adalah bermualah kubro. Nanti kita jelaskan di bagian akhir. Barang siapa yang tawalli kepada mereka di antara kalian, maka sesungguhnya ia termasuk golongan mereka. Maka sesungguhnya Allah tidak memberikan petunjuk kepada orang-orang yang zalim. Surat Al-Maidah ayat 51. Dan firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul kafirina awliya'a min dunil mu'minin. Ila akhir ayat surat An-Nisa ayat 144. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian menjadikan orang-orang kafir sebagai aulia dengan meninggalkan kaum mukminin. Aulia ini bermacam-macam ya. Artinya ada yang berarti pemimpin, ada yang berarti teman baik, teman karib, dan sebagainya. Jadi loyalitas hanya boleh diberikan kepada orang-orang yang beriman. Sedangkan orang-orang kafir hanyalah diberikan sikap baro atau keberlepasan atau anti loyalitas. Hukum berloyalitas kepada orang-orang kafir adalah haram berdasarkan ijma para ulama yang berlandaskan Al-Quran dan As-Sunnah. Kemudian perlu diperhatikan bahwa bentuk loyalitas ini ada yang mengeluarkan dari Islam, yang sering kita sebut dengan muwalah kubro atau tawalli. Kemudian ada pula yang hanya berupa dosa besar dan tidak mengeluarkan dari Islam, dan lebih sering disebut dengan muwalah sugro. Kami akan menjelaskan satu persatu. Yang pertama adalah muwalah kubro. Muwalah kubro adalah loyalitas yang mengeluarkan pelakunya dari Islam. Dan ini ada 4 macam. Yang pertama, mencintai orang-orang musyrik atau kafir karena alasan keyakinan kafirnya. Seperti orang yang mencintai Barack Obama. Seperti orang yang mencintai Barack Obama karena dia Kristen, karena dia Nasrani. Atau ada orang yang mencintai tokoh-tokoh
komunis karena mereka komunis. Sebenarnya komunis ini adalah paham yang kafir. Mereka tidak percaya Tuhan, bahkan menghina Tuhan. Tidak percaya agama sama sekali. Kemudian ada orang-orang yang mencintai Soekarno karena dia seorang nasakom. Kemudian ada yang mencintai seorang tokoh karena dia seorang demokrat sejati. Demokrasi pada dasarnya adalah sistem kafir. Karena apa? Karena dengan asas suara rakyat adalah suara Tuhan. Sama dengan menyamakan suara rakyat dengan suara Tuhan. Itu syirik, sistem syirik. Kemudian mencintai si fulan karena dia anggota parlemen, MPR, DPR. Sebelumnya kita telah membahas tentang arbab, yaitu Tuhan-Tuhan pengatur. Di dalamnya termasuk adalah orang-orang yang mengklaim bahwa mereka berhak membuat hukum. Salah satunya adalah lewat parlemen, atau kalau sekarang dikenal dengan MPR atau DPR. Kemudian mencintai si fulan karena dia adalah seorang Pancasilais. Pancasila bukanlah dari Islam, tetapi ia adalah falsafah di luar agama Islam. Bahkan Islam seringkali bertentangan dengan Pancasila. Pancasila bertentangan dengan Islam. Akan kita bahas dalam lain kesempatan. Akan tetapi kalau kita mencintai seseorang karena paham-paham di luar paham Islam, din atau aturan di luar hukum Islam, maka kita termasuk tawali atau bermualah kubro kepada orang tersebut dan mengeluarkan kita dari Islam. Sebagai dalilnya adalah sabda Rasulullah SAW. Siapa yang mengucapkan la ilaha illallah dan dia kufur kepada segala yang diibadati selain Allah, maka haram darahnya dan hartanya, sedangkan perhitungannya atas Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Muslim. Nah, dalam hadis ini orang dianggap sebagai muslim bila kufur kepada segala yang diibadati selain Allah, atau kufur dari segala macam paham-paham yang isme-isme yang kufur. Termasuk diantaranya itu ajaran-ajaran syirik, ajaran Yahudi, Nasrani, dan segala macam. Kemudian ada lagi sekarang ini macam-macamnya seperti nasionalisme, komunisme, demokrasi, dan sebagainya. Nah, derajat minimal bentuk kufur kepada ajaran syirik adalah membencinya. Nah, sedangkan orang-orang yang di atas tadi yang kita contohkan tadi justru mencintai ajaran syirik tersebut. Sehingga batallah keislaman orang ini. Nasionalisme, demokrasi, dan isme-isme lainnya yang merupakan paham-paham syirik ini harusnya dijauhi, dibenci, bukan dicintai atau digandrungi. Itu satu bentuk ya. Kemudian contoh yang kedua adalah membantu orang-orang musyrik untuk menghancurkan kaum muslimin. Yaitu orang-orang yang bergabung secara aktif di lapangan ataupun berperan di belakang layar dengan orang-orang musyrik dalam rangka menindas dan membungkam kaum muslimin, maka telah batal keislamannya. Misalkan dia menulis sesuatu untuk mendiskreditkan Islam, kemudian dia misalkan hanya mendoakan kaum Amerika, misalkan dia mendoakan untuk kebinasaan para mujahidin yang disebut teroris oleh Amerika. Dia mendoakan aja, hanya mendoakan, tetapi dia dengan itu dia membantu orang-orang musyrik dengan doanya, dan dia telah batal Islamnya maksudnya. Kemudian ketika ada orang-orang Islam, contohnya misalkan para mujahidin di Suriah, kemudian di Afghanistan, kemudian di belahan bumi lainnya di Palestina, yang berhadapan dengan orang-orang kafir, kemudian ia ikut mendukung kemenangan orang-orang kafir atas orang-orang muslim, senang dengan kemenangan mereka, maka dia telah batal keislamannya. Atau dia membantu, seperti Arab Saudi yang membantu Amerika dalam koalisinya untuk menghancurkan para mujahidin di Syam atau di Suriah. Itu adalah kekufuran atau pembatal keislaman.
Dalilnya adalah wa may yatawallahum minkum fa innahu minhum. Barang siapa yang tawalli kepada mereka di antara kalian, maka sesungguhnya dia adalah bagian dari mereka. Syekh Muhammad Ibnu Abdul Wahhab rahimahullah berkata saat menyebutkan di antara pembatal keislaman, membantu kaum musyrikin untuk menghancurkan kaum muslimin adalah pembatal keislaman. Kemudian yang ketiga, contoh tawalli adalah mengikuti kaum musyrikin dalam kemusyrikannya. Nah, mengikuti ini tidak mesti meyakini. Akan tetapi kalau misalkan kita mengikuti dengan meyakini, maka itu lebih besar lagi derajat tawalinya. Jadi meyakini bahwa suatu perbuatan itu syirik atau kufur belumlah cukup, tapi harus meninggalkannya. Jadi orang yang mengetahui bahwa demokrasi itu syirik, kemudian komunis itu syirik, kemudian Nasrani itu syirik, kemudian Yahudi itu syirik, kemudian nasionalisme itu syirik, itu tidak cukup meyakini bahwa paham-paham itu atau agama itu adalah batil. Akan tetapi dia harus meninggalkan agama itu, atau meninggalkan sistem itu, atau meninggalkan paham-paham itu. Kalau misalkan kita meyakini bahwa demokrasi adalah sistem syirik, maka jangan kita ikut pemilu. Jangan kita ikut-ikutan masuk sistem demokrasi, kemudian kita ikut memilih lewat sistem demokrasi. Kemudian kita membenarkan pemimpin yang terpilih dari sistem demokrasi. Maka orang yang mengklaim bahwa mereka membenci sistem tersebut, membenci sistem kafir, sistem kekufuran, akan tetapi mereka tetap mengikutinya, maka mereka tetap musyrik atau keluar dari Islam. Dalilnya adalah sebagai berikut. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina irtaddu 'ala adbarihim min ba'di ma tabayyana lahumul huda asyaitanu sawwala lahum wa amla lahum. Dzalika bi annahum qalu lil ladzina karihu ma nazzalallahu sayuti'ukum fi ba'dil amr. Wallahu ya'lamu israrahum. فكيف إذا توفتهم الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم. Sesungguhnya orang yang kembali ke belakang setelah jelasnya petunjuk bagi mereka, maka syaitan mempermudah mereka untuk berbuat dosa dan memperpanjang angan-angan mereka. Yang demikian itu disebabkan sesungguhnya mereka mengatakan kepada orang-orang yang benci terhadap apa yang telah Allah turunkan, kami akan mematuhi kalian dalam sebagian urusan ini, sedangkan Allah mengetahui rahasia mereka. Maka bagaimana keadaan mereka bila mereka diwafatkan malaikat seraya malaikat itu memukul wajah dan punggung mereka? Yang demikian itu dikarenakan mereka itu telah mengikuti apa yang telah membuat Allah murka, dan mereka membenci apa yang mendatangkan ridhonya, maka Allah hapuskan amalan-amalan mereka. Allah akan menghapuskan amalan-amalan mereka disebabkan mereka hanya berkata kepada orang-orang yang membenci kepada yang Allah turunkan atau orang-orang kafir. Mereka berkata kepada orang-orang kafir, kami akan mematuhi kalian dalam sebagian urusan. Jadi tidak dalam seluruh urusan, tapi dalam hanya sebagian urusan. Contohnya misalkan di negeri ini ditetapkan undang-undang, ya kan? Ada yang bertentangan dengan Islam, ada yang tidak bertentangan dengan Islam. Tetapi undang-undang tersebut adalah undang-undang yang bukan Islam atau yang bukan bersumber dari sumber-sumber Islam seperti Al-Quran dan Sunnah. Maka disebut undang-undang selain hukum Allah. Undang-undang selain undang-undang Allah atau hukum selain hukum Allah. Maka dalam ayat ini Allah memvonis murtad atau kafir, ya Allah mengatakan bahwa Allah hapuskan amalan-amalan mereka disebabkan mereka hanya sekedar mematuhi sebagian urusan. Contoh misalkan, ada orang-orang yang mengklaim saya tetap patuh kepada undang-undang
yang ada di negara ini karena undang-undang tersebut tidak bertentangan dengan Islam. Yang bertentangan kita tolak, misalkan yang menghalalkan riba atau undang-undang tentang minuman keras, melegalkan minuman keras atau melegalkan perjudian, kita tolak. Tetapi kalau misalkan undang-undang tersebut untuk pembangunan, untuk keamanan dan yang lain-lain, kita terima. Misalkan menangkap para pengedar narkotika, narkoba dipenjarakan, kemudian pencuri dipenjarakan, koruptor dipenjarakan dan segala macam, itu kita terima karena sesuai dengan keadilan yang disuarakan Islam, walaupun 100% bukan seperti hukum Islam. Jadi mereka mengklaim mentaati undang-undang ini untuk kebaikan dan jika tidak bertentangan dengan kebaikan yang diajarkan oleh Islam, dan menolak atau tidak taat kepada undang-undang yang menyerukan kebatilan seperti misalkan riba, perjudian dan segala macam. Nah, inilah yang disinggung Allah Subhanahu wa taala pada surat Muhammad ayat 25 sampai 28 tadi yang saya bacakan. Artinya kita tidak boleh, walaupun kita mengikuti hanya sebagian perkara dari undang-undang tersebut atau dari aturan tersebut atau sebagian urusan yang dimana urusan tersebut termasuk kekafiran. Kita tidak boleh mentaatinya atau mematuhinya walaupun dalam sebagian urusan. Maka Allah vonis sebagai kemurtadan. Jadi orang-orang muslim yang mengaku muslim, kemudian mereka mengatakan kepada orang-orang kafir, kami akan mematuhi kalian dalam sebagian urusan ini. Sebagian urusan ini maksudnya adalah hukumnya orang-orang kafir, undang-undangnya orang-orang kafir. Bila saja orang yang mengikuti apa yang membuat murka Allah telah divonis murtad olehnya, maka apa gerangan dengan banyaknya orang yang berposisi sebagai bawahan yang mengatakan kepada masyarakat, kami hanya menjalankan tugas. Setelah sang pejabat atau atasan membuat undang-undang kafir, kemudian si bawahan itu melaksanakannya. Jadi banyak sekali orang-orang yang mengikuti undang-undang atau aturan orang-orang kafir, mereka menolak di dalam hati. Tapi mereka mengikuti kemudian dengan dalih apa? Kami hanya melaksanakan aturan. Kami hanya melaksanakan undang-undang. Kami hanya melaksanakan perintah. Ya. Jadi di dalam hati mereka menolak menangkapi ulama. Ya kan, membunuh orang-orang muslim, menembak, memenjarakan. Kemudian menjadikan Al-Quran sebagai barang bukti kejahatan, Al-Quran sebagai alat bukti terorisme, kemudian kitab-kitab ulama dikatakan sebagai biang kerok penyebab terorisme. Mereka melakukan seperti itu, mereka mengklaim bukan atas dasar keinginan hati, tetapi mereka mengatakan bahwa kami hanya melaksanakan undang-undang, kami hanya melaksanakan perintah atasan, ya kan? Jadi inilah sejatinya orang-orang yang telah keluar dari Islam, telah keluar dari keimanan, yang mengikuti kaum musyrikin dalam kemusyrikannya atau yang mengikuti kekafiran orang-orang kafir walaupun mereka di dalam hati mereka menolaknya. Yang keempat, contoh tawali adalah atau jenis tawali adalah menampakkan sikap setuju dengan kekufuran atau kemusyrikan. Nah, kalau tadi adalah pengikutan, sekarang menampakkan sikap setuju. Menampakkan sikap setuju sekali lagi tidak harus dalam hatinya juga setuju. Bisa jadi dia hanya setuju dalam lisan, setuju dalam perbuatan, maka ini sudah cukup menjadikan dia keluar dari Islam. Ya, orang-orang yang di hadapan togut atau pemerintah togut yang menerapkan hukum-hukum togut menampakkan sikap setuju terhadap kekafiran dan kemusyrikan mereka
dengan alasan basa-basi atau takut atau ingin dunia, maka dia kafir. Kecuali kalau dia dipaksa. Dipaksa maksudnya dalam keadaan ikrah seperti halnya sahabat Mus'ab bin Umair. Dia diikat, kemudian disiksa, ayah ibunya juga disiksa, dibunuh, kedua-duanya dibunuh, orang tuanya. Kemudian jika dia juga seandainya dia tidak mengucapkan kata-kata kekafiran, maka dia akan dibunuh. Maka itulah keadaan ikrah. Dipaksa, diikat, kemudian dipukuli, disiksa, sampai mau dibunuh. Itu keadaan ikrah. Dan Allah mengecualikan keadaan seperti itu ketika kita menyetujui kekafiran dalam keadaan seperti itu, maka diuzur. Nah, tetapi syaratnya adalah di dalam hati kita tidak membenci atau kita tidak setuju dengan kekafiran tersebut. Di dalam hati kita tetap Islam. Nah, akan tetapi kalau misalkan kita tidak dalam keadaan ikrah, keadaan biasa saja, kemudian tidak dipaksa, lalu kita ikut setuju, menampakkan sikap setuju kepada kekafiran. Mungkin dengan alasan basa-basi, atau takut kepada mereka, atau ingin dunia, misalkan ingin pujian, kemudian ingin dihadiahi harta dan benda dan segala macam, kemudian membuat kita menampakkan sikap setuju kepada terhadap kekafiran, maka kita kafir atau keluar dari Islam. Contoh ya, yang dalam hal ini seperti pada saat ujian, siswa memuji Pancasila, demokrasi, Undang-Undang Dasar 1945 dan lain-lain, atau kagum dengannya, atau bangga dengannya, atau mendapatkan nilai demi mendapatkan nilai ujian, maka dia itu kafir. Contoh ya, manakah hukum yang lebih baik? Diberikan pilihan ganda. Yang pertama komunisme, demokrasi, Pancasila. Yang ketiga nasionalisme misalkan. Nah, dipilihlah Pancasila. Padahal itu juga kekafiran. Kemudian juga contoh, ada orang-orang yang ingin mendirikan lembaga pendidikan. Nah, sebagai syarat untuk mendirikan lembaga pendidikan, maka pemerintah atau togut mensyaratkan adanya mata pelajaran falsafah syirik atau Pancasila, atau pelajaran nasionalisme. Nah, orang yang memenuhi syarat tersebut, maka dia itu kafir, karena dia menyetujui kekafiran. Dalilnya adalah seperti apa yang tadi saya baca di surat Muhammad ayat 25 sampai 28. Bahkan bila dia berjanji dusta untuk memenuhi syarat itu terhadap togut, tetap hukumnya sama saja. Jadi kalaupun dia dusta kepada orang-orang yang kafir, bahwa dia menyetujui kekafiran mereka, maka itu sama aja. Mereka tetap keluar dari Islam. Dalilnya adalah A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alam tara ilal ladzina nafaqu yaquluna li ikhwanihimul ladzina kafaru min ahlil kitabi la in ukhrijtum lanakhrujanna ma'akum wa la nuti'u fikum ahadan abada wa in qutiltum lanansurannakum wallahu yashhadu innahum lakadzibun. Apakah engkau tidak melihat orang-orang munafik, di mana mereka mengatakan kepada saudara-saudara mereka yang kafir dari kalangan ahlul kitab, bila kalian diusir, sesungguhnya kami akan keluar bersama kalian, dan kami tidak mentaati seorang pun selama-lamanya dalam hal yang merugikan kalian. Dan bila kalian diperangi, maka sungguh kami akan membantu kalian. Sedangkan Allah bersaksi sesungguhnya mereka benar-benar dusta. Jadi orang-orang munafik ini nyari aman. Orang-orang munafik adalah yang mengaku Islam, kemudian berkata kepada orang-orang kafir, ya, karena dia mencari aman. Waktu itu sudah orang-orang kafir akan berhadapan dengan kaum muslimin dalam perang. Kemudian karena dia mencari aman, orang-orang munafik ini berkata kepada orang-orang yang kafir, padahal dusta, janjinya dusta. Jadi mereka mengatakan bahwa bila kalian diusir, kami juga akan keluar bersama kalian, dan kami tidak mentaati seorang pun selama-lamanya dalam hal yang merugikan kalian.
Dan bila kalian diperangi, maka sungguh kami akan membantu kalian. Nah ini jadi supaya mereka tidak dihabisi, tidak ikut dihabisi nanti ketika dia kaum muslimin kalah, maka orang-orang munafik berkata seperti ini, dusta kepada orang-orang kafir. Maka Allah vonis orang-orang munafik dihukumi secara zahir muslim, tetapi ia divonis kafir oleh Allah Subhanahu wa taala karena perbuatannya. Maka ketika ada orang yang serupa dengan atau yang berbuat serupa dengan orang-orang munafik, maka secara zahir kalau dia menampakkan itu kepada kaum muslimin, maka kita hukumi dia kafir. Misalkan dia mengatakan itu di belakang kita, di belakang kaum muslimin, mengatakan bahwa saya akan bersumpah, saya akan membantu kalian, saya akan loyal kepada kalian, saya akan setia kepada kalian, kepada undang-undang kalian. Maka dia secara zahir tetap muslim karena kita tidak tahu karena terjadi di belakang kita. Tetapi kalau di depan kita terang-terangan, contoh ada orang yang ingin memasuki suatu instansi pemerintahan kemudian dia berjanji setia kepada hukum dan undang-undang yang bukan hukum Islam. Contoh, saya dengan memegang jabatan ini saya bersumpah akan menjalankan tugas dan wewenang saya sesuai dengan amanat yang diberikan oleh undang-undang, kemudian oleh Pancasila dan undang-undang dan aturan falsafah hukum yang berlaku di negara ini. Ya, yang berlaku di negara ini bukan hukum Islam, bukan hukum Allah, maka undang-undang kafir. Undang-undang selain hukum Allah. Maka dia bersumpah dengan akan setia dan loyal kepada hukum tersebut, maka dia keluar dari Islam. Ini dalilnya. Surat Al-Hasyr ayat 11. Walaupun janjinya itu bohong. Walaupun dia berjanji bohong atau dia membenci, bahkan dia membenci undang-undang kafir, dia membenci Pancasila, dia membenci paham-paham demokrasi, dia membenci komunisme. Tetapi ketika dia bersumpah setia dengan lisannya, maka itu cukup mengeluarkan dia dari Islam. Nah, orang-orang munafik di dalam Islam dihukumi muslim secara zahir. Dalam ayat ini mereka berjanji untuk membantu orang-orang Yahudi dalam memerangi Rasulullah SAW, dan Allah memvonis mereka kafir padahal janji mereka itu dusta. Jadi orang munafik itu bisa dua. Yang pertama, di dalam hatinya membenci Islam, kemudian zahirnya menampakkan kebaikan. Nah, akan tetapi dalam suatu waktu mereka bisa orang munafik juga dapat diartikan sebagai orang yang di dalam hatinya mencintai Islam, akan tetapi zahirnya menyetujui kekafiran. Berarti dia juga munafik. Jadi hati dan perbuatan atau hati dengan lisannya tidak sesuai. Jadi kalau mereka melakukan itu tidak dipengetahuan oleh manusia, maka disebut munafik. Tetapi kalau misalkan kita dapat melihatnya, dapat mendengarnya, kemudian diumumkan loyalitas mereka kepada kekafiran, maka ia menjadi kafir secara zahir di mata manusia. Ya, kemudian dari itulah 4 jenis tawali yang kami jelaskan. Kemudian berikutnya adalah muwalah sugro. Kalau tadi tawali adalah muwalah kubro, sekarang adalah muwalah sugro. Muwalah sugro adalah sikap loyalitas yang tidak mengeluarkan dari Islam. Setiap perbuatan menyebabkan penghormatan atau penghargaan terhadap orang-orang kafir dengan syarat membenci mereka, memusuhi mereka, dan mengkafirkan mereka. Serta tidak tawali, ya, tidak termasuk dengan sikap tawali yang tadi, tetapi kita hanya menghormati atau memberikan penghargaan terhadap orang-orang kafir. Contoh muwalah sugro adalah sebagai berikut. Yang pertama, mengucapkan salam kepada mereka, melampangkan jalan bagi mereka, mengucapkan selamat atas hari-hari bahagia mereka selain hari raya keagamaan, misalkan hari ulang tahun atau misalkan hari kelulusan, kemudian gitu ya. Kemudian bercengkrama dengan mereka, mengulurkan tangan untuk menjabat tangan mereka, kemudian mempersilahkan mereka duduk di depan majelis,
kemudian mengangkat mereka untuk membawahi sebagian kaum muslimin dan lain sebagainya. Nah, ini tidak termasuk tawali atau tidak termasuk mualah kubro, kan, tetapi masuknya ke mualah sugro. Dari perbuatan-perbuatan ini tidak mengeluarkan dari Islam tetapi dosa besar. Kemudian berkunjung untuk mendakwahi mereka bukan termasuk mualah sugro, akan tetapi dianjurkan. Jadi kita berkunjung kepada orang-orang kafir untuk mendakwahi itu termasuk dianjurkan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menziarahi Abu Thalib untuk mendakwahinya. Kemudian beliau juga menjenguk orang yang sakit, anak Yahudi yang sakit, untuk beliau dakwahi. Syekh Abdullah ibnu Abdul Latif ibnu Abdurrahman ibnu Hasan ibnu Muhammad ibnu Abdul Wahab rahimahullah berkata, saat menjelaskan perbedaan antara tawali dengan mualah sugro, tawali adalah kekafiran yang mengeluarkan dari milah, dan yaitu seperti membela mereka atau membantu mereka dengan harta, badan, maksudnya tenaga, dan kemudian pendapat atau pikiran dalam memerangi kaum muslimin. Contohnya seperti itu tawali. Dan mualah sugro adalah dosa besar seperti menuangkan tinta atau merautkan pena atau berseri-seri kepada mereka seandainya dia menyodorkan cemeti untuk mereka. Berbahasa basi, hanya senyum gitu sebenarnya. Itu juga sebenarnya mualah, tapi mualah sugro. Nah, bila orang kafir mengucapkan salam, maka cukup dijawab wa'alaikum. Mengucapkan assalamu ala manittaba'anil huda kepada orang-orang kafir dibolehkan. Menyambut uluran tangan orang-orang kafir boleh-boleh saja, sedangkan amanah, utang, janji, dan hal jual beli harus ditunaikan meskipun terhadap orang kafir harbi sekalipun. Jadi kita harus berbuat adil, tetap berbuat adil, amanah, hutang harus dibayar, janji harus ditunaikan, jual beli harus tidak boleh curang kepada orang-orang kafir, walaupun tidak boleh berloyalitas, kita tetap dalam muamalah, dalam perdagangan, dalam janji, dalam hutang, itu kita harus amanah dan kita harus adil kepada mereka. Walaupun sekalipun kafir harbi sekalipun, kafir yang memusuhi Islam sekalipun, kita harus tetap adil. Kemudian kita harus tetap tepat janji, amanah, itu harus. Kita tidak boleh zolim kepada orang-orang yang kafir. Ya, jadi dibedakan antara tidak boleh tawali dan perbuatan-perbuatan yang boleh. Perbuatan-perbuatan yang boleh atau bahkan diharuskan ada, seperti kita berbuat adil, kemudian amanah kepada mereka, walaupun sekalipun mereka itu adalah kafir harbi. Jadi itulah penjelasan hukum berloyalitas kepada orang-orang kafir. Mudah-mudahan dapat dipahami. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fasabbih bismi rabbikal azim.